Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita masuki materi perkuliahan hukum acara pembubaran partai politik di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi di era sekarang adalah pembubaran partai politik. Jadi kita mulai dari makna pembubaran itu. Jadi menurut kamus Black's Law, ini kamus dalam bahasa Inggris yang membahas tentang law, yaitu hukum. Jadi dalam bahasa Inggris itu pembubaran adalah dissolution, berarti di kamus tersebut dijelaskan bahwa berakhirnya eksistensi hukum sebuah partai politik. Kenapa dapat terjadi? Karena membubarkan diri, boleh jadi karena membubarkan diri atas keputusan sendiri, kemudian menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara atau sebagai akibat dari adanya aturan baru atau kebijakan negara. Pembubaran kategori terakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa, enforced dissolution. Nah, jadi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi nantinya adalah tentang enforced dissolution. Kita tidak membahas bagaimana parpol membubarkan diri sendiri, tapi bagaimana nanti Mahkamah Konstitusi mekanismenya dapat membubarkan partai politik. Nah, jadi bagaimana wewenang pembubaran parpol? Kita lihat dari segi negara-negara lain. Nah, pada umumnya pengadilan yang berwenang pembubaran partai politik adalah peradilan yang berbentuk Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Ya, jadi ada Constitutional Court atau Mahkamah Agung. Jadi sama di setiap negara itu MA dan MK-nya ada, walaupun berbeda bentuknya, walaupun berbeda penamaannya maksudnya. Jadi hal itu terkait dengan putusan pembubaran yang bersifat final dan mengikat, kecuali di Hungaria. Jadi di Hungaria dapat diajukan kasasi kepada General Assembly of the College of Attorneys. Nah, ini nama tingkatan peradilan di Hungaria. Nah, selain itu, paling tidak terdapat dua negara yang pembubarannya melalui pengadilan biasa, yaitu Kamboja dan Yaman, serta khusus untuk alasan administratif di Romania. Nah, di sisi lain, yang satu negara yang pembubarannya dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum diputuskan oleh MA, yaitu Pakistan. Jadi kalau di Pakistan, dibubarkan oleh pemerintah dulu, lalu dikuatkan oleh putusan MA-nya. MA Pakistan maksudnya. Tapi secara umum kebanyakan di negara-negara lain itu Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang membubarkan partai politik, termasuk di Indonesia. Nah, kapan MK itu diamanahi menjadi lembaga yang berwenang membubarkan parpol? Pastinya setelah era reformasi dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Jadi pada perkembangan sejarahnya, kita mulai dari Orde Lama dan Orde Baru yang dapat dikategorikan banyak istilah sebagai periode yang kurang demokratis. Peran pemerintah lebih besar dibanding lembaga peradilan. Jadi penentu utama parpol itu bubar atau tidak yaitu adalah pemerintah itu sendiri. Sedangkan lembaga peradilan hanya memberikan pertimbangan. Kita contoh di masa Orde Lama. Nah, pada momentum itu awalnya memang partai politik
Dalam hal ini banyak sekali bermunculan pada awal-awal kemerdekaan, tetapi pada 5 Juli 1999 yang dikenal dengan Dekret Presiden pada 5 Juli itu, nah Presiden Soekarno pada waktu itu menyederhanakan partai-partai politik. Jadi karena terlalu banyak yang lahir, maka disederhanakan lewat Dekret Presiden melalui Kepres nomor 128 tahun 1961 tentang pengakuan partai-partai yang memenuhi Perpres nomor 13 tahun 1960. Jadi Perpres ini adalah syarat-syarat partai, kemudian diklasifikasi yang memenuhi persyaratan, maka yang diakui hanya adalah beberapa partai seperti PNI, NU, PKI, Partai Katolik, kemudian Partai Indonesia, Partai Merubah, PSII, dan IPKI. Selain itu juga dikeluarkan Kepres nomor 129 tahun 61 tentang penolakan pengakuan partai-partai yang memenuhi Perpres nomor 13 yang tidak memenuhi ya. Partai yang ditolak pengakuannya adalah PSI Abu Kusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Sadaing Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Jodi Gondokusumo. Nah, jadi ada juga di Kepres selanjutnya itu diakui Partai Kristen Indonesia, Parkindo, dan Persatuan Tarbiyah Islam, PRT. Kemudian pada perkembangannya pada 17 Agustus 1960 diterbitkan lagi Kepres nomor 200 tahun 60 yang memerintahkan kepada Partai Masyumi dan PSI agar dalam jangka waktu 30 hari membubarkan diri ya. Jadi dalam waktu 30 hari PSI dan Masyumi waktu itu diminta membubarkan diri. Dalam perkembangannya, pembubaran partai politik terjadi pada tahun 66 terhadap Partai Komunis Indonesia karena ini gejolak tentang G30 SPKI, pembubaran dan pernyataan sebagai partai terlarang dituangkan dalam TAP MPRS nomor 27 MPRS tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai amnesti terlarang di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi sejarah bahwa PKI itu telah dibubarkan terjadi masa orde lama. Kemudian pada masa orde baru memang tidak terjadi pembubaran partai politik ya, tapi pada masa itu terdapat kebijakan penyederhanaan sama, walaupun tidak ada pembubaran dikatakan, tetapi ada penyederhanaan secara tidak langsung. Ada yang bergabung, berakulturasi atau menggabungkan diri, dan otomatis ada yang hilang. Jadi pada awal-awal orde baru itu karena sering pemilu, jadi awal masa orde baru itu menghasilkan 10 peserta pemilu. Jadi peserta pemilu awal orde baru itu ada PNI, NU, Parmusi, Golkar, Partai Katolik, PSII, Morba, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, PRT, dan IPKI. Dan seperti kita ketahui pada perkembangannya, di masa orde baru akhirnya hanya 3 partai politik yang diakui. Yang lainnya dibubarkan, yaitu PNI yang berubah jadi PDI, ada Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan. 3 itu yang menguasai pada saat itu, walaupun konstelasi politik pada saat itu yang selalu memenangkan Golkar yang diisi oleh mayoritas pemerintah. Nah, lantas bagaimana di era sekarang? Sejarahnya kita persingkat ya. Jadi sejarahnya akhirnya setelah reformasi, salah satu kewenangan MK diamanahi oleh pada saat itu perancang MK dengan pembubaran partai politik menjadi salah satu kewenangannya. Walaupun di pembahasan pada saat itu sempat redaksinya cuma dan kewenangan-kewenangan lain, tapi akhirnya dikonkretkan oleh badan pembentuk Mahkamah Konstitusi menjadi kewenangan pembubaran partai politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan sebelumnya itu di MA, Mahkamah Agung sebelumnya. Sejak adanya MK dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana
beracara terkait tentang membubarkan parpol, apakah individu kita bisa mengajukan membubarkan parpol ke MK? Tidak bisa. Jadi menurut Undang-Undang MK yang terkait dengan peraturan teknis-teknis tentang pembubaran partai politik ada di Undang-Undang Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008. Pada pasal 68 disebutkan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa agung dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Jadi pemerintah dulu yang mengajukan pembubaran sebuah parpol yang dapat diwakili oleh jaksa agung atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Jadi harus dari pemerintah yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Alasannya kenapa? Ketika kita mengutip pendapat Profesor Jimny Asidiki, kalau kewenangan itu diberikan seluas-luasnya, maka parpol, misalkan saja tidak pemerintah yang mengajukan itu, maka parpol akan saling sikut, akan saling lapor ke MK untuk membubarkan saingannya. Alasan yang rasional disampaikan oleh Profesor Jimny Asidiki. Isi permohonannya bagaimana? Sekurang-kurangnya memuat satu, identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada, yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu, kemudian uraian jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kemudian alat-alat bukti yang mendukung permohonan. Nah, yang terakhir, apa alasan-alasan pembubaran partai politik? Jadi ada setidaknya 8 alasan pembubaran partai politik sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi, bahwa 8 sebab ini dapat menjadi alasan untuk membubarkan suatu partai politik. Yang pertama yaitu ideologi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ideologi parpol itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, asasnya bertentangan atau tujuannya bertentangan atau programnya bertentangan, kemudian kegiatannya bertentangan. Nanti yang menafsirkan ini bertentangan, memutuskan bertentangan atau tidak, misalkan diajukan pemerintah, itu adalah Mahkamah Konstitusi sebagai the final of the interpretation of the Constitution. Nah, akibat dari kegiatan yang bertentangan juga kemudian menganut, mengembangkan serta berlawas ajaran komunis. Kemudian yang terakhir itu pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak-tindak kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 100 huruf C, D, atau E Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Jadi itu alasan-alasan persidangan sama dengan persidangan-persidangan MK yang lain. Ini adalah alasan yang dapat menjadi penguat dan harus dilampirkan buktinya oleh pemohon, dalam hal ini pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya pribadi memohon ampun dan maaf jika selama dalam proses pembelajaran terdapat banyak kekurangan, banyak kesalahan, apalagi di musim pandemi ini kita tidak maksimal, tetapi semoga ilmunya bermanfaat, Allah berikan keberkahan kepada kita. Mohon maaf dan ampun dan maaf lahir batin kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri, nasruminallahi fatihun karib, basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.